Sabdo Palon dikenal sebagai penasihat spiritual di tanah Jawa. Ia dikenal sebagai pembimbing Jawa sejati, dengan banyak wadah atau raga yang berbeda di setiap generasinya. Tokoh lain yang kerap dikaitkan dengan Sabdo Palon adalah Nyai Genggong. Keduanya adalah penuntun gaib yang wujud. Beliau berdua senantiasa hadir, mengiringi raja-raja Jawa pada masa Hindu-Buddha. Ada riwayat yang menyebutkan, Sabdo Palon dan Nyai Genggong baru masyhur pada masa kepemimpinan Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Ia tetap setia sebagai penasihat spiritual hingga kepemimpinan Raja Brawijaya kelima. Sebelumnya Sabdo Palon dan Nyai Genggong dikenal dengan sapu angin dan sapu jagat. Konon, Sabdo Palon dan Nyai Genggong bukanlah nama asli dari sang abdi, melainkan gelar yang diberikan sesuai dengan karakter tugas yang diemban. Sabdo Palon memiliki dua makna. Sabdo berarti seseorang yang memberikan masukan atau ajaran, dan Palon yang berarti kebenaran yang bergema dalam ruang semesta. Jika disatukan, Sabdo Palon adalah seorang abdi yang berani menyuarakan kebenaran kepada raja dan berani menanggung akibatnya. Sementara Nyai Genggong, Naya berarti Nayaka atau abdi raja, dan Genggong yang bermakna mengulang-ulang suara. Nyai Genggong adalah seorang abdi yang berani mengingatkan raja secara berulang-ulang tentang kebenaran dan berani menanggung akibatnya. Jika kalian suka dengan video tentang dunia dan alam semesta, tidak ada salahnya untuk subscribe channel ini untuk mendukung agar channel ini lebih berkembang. Dan share ke seluruh teman-teman Anda untuk berbagi informasi tentang dunia dan alam semesta. Nama Sabdo Palon banyak dikisahkan dalam serat Jangka Jayabaya Sabdo Palon, atau yang banyak dikenal dengan Jangka Sabdo Palon. Jangka Sabdo Palon diyakini sebagai karya Pujangga Rangga Warsita. Jika selama ini dikatakan serat tersebut ditulis sebagai ramalan kehancuran Islam setelah 500 tahun kehancuran Majapahit, maka sebetulnya tujuan akhir dari pengarang serat Jangka Sabdo Palon ternyata adalah sebuah proses untuk menerima Islam. Ada juga tuturan dalam serat Sabdo Palon tersebut yang konon meramalkan terjadinya huru-hara akhir zaman. Begini bunyinya. Miturut carita kuna, wacana jadma linueh kang wis kocap aneng jangka. Manusia sirna sepaleh, dene takang besurip, yakti ane saratipun. Karya nula kang bebaya, kalese bebaya yakti. Ngula tane kang winece para kuna. Terjemahan bebasnya, menurut cerita kuno dari para leluhur yang memiliki kelebihan dalam spiritual, semua cerita yang disampaikan para leluhur telah tertulis dalam kitab Jangka. Kelak umat manusia di masa depan akan lenyap separuh dari jumlah total yang menghuni bumi. Mereka yang bisa bertahan hidup harus berusaha dan bekerja untuk menjauhkan diri sendiri dari berbagai mara bahaya. Cara untuk mempertahankan diri dari prahara di masa depan adalah dengan membaca, meresapi, dan menjalankan ajaran-ajaran para leluhur. Ada juga petikan dari Jangka Sabdo Palon yang konon meramalkan terjadinya letusan Gunung Semeru. Ini termuat dalam Pupu Sinom. Sangat-sangatan sengsara, kang tumuh tanah Jawi, tinangkalan tahun niru, lawang sabteng SD Aji, upami nabrang kali, praptang tengah-tengahipun, kaline banjir bandang, jerone nyelepake jalmi, kata sirna manungse, kata perlaya. Terjemahannya, sangat-sangatnya sengsara yang timbul di tanah Jawa, ditandai pada tahun 9781. Seumpama menyeberang sungai, sampai di tengah-tengahnya sungainya banjir bandang. Dalamnya menenggelamkan manusia, banyak manusia mati, banyak bencana. Angka 9781 pada jangka tersebut, jika dibaca menurut Chandra Sangkala, menjadi 1879 atau 1978. Dalam pembacaan tertentu, pada tahun 1978 inilah Gunung Semeru meletus. Ramalan tersebut juga disebutkan pada meletusnya gunung berapi pada 2010 yang lalu. Ini berkait dengan janji Sabdo Palon Nyai Genggong sebelum moksa. Dan ingatlah, keharuman air wangi nanti akan bertahan selama 500 tahun dan 4 zaman. Hitungan zaman paling dekat dalam penanggalan Jawa adalah Sewindu. Sewindu 8 tahun. Jika demikian 4 zaman dikali 8 berarti 32 tahun. Maka isyarat meletusnya gunung Merapi terjadi 32 tahun sesudahnya. Gunung berapi semua huru-hara mengerikan, menggelegar suaranya, lahar tumpah ke kanan dan ke kirinya, menenggelamkan, menerjang hutan dan perkotaan, manusia banyak yang tewas, kerbau dan sapi habis, sirna hilang tak bisa dipulihkan lagi. Namun lepas dari itu semua, serat Jangka Jayabaya Sabdo Palon tidak lain merupakan sebuah karya sastra. Bait-bait yang termuat di dalamnya bisa menjadi bahan refleksi, kesadaran umat seluruhnya di tanah Jawa. Namun pada awal 2020, kisah Sabdo Palon Nyai Genggong Tibikromo banyak dibicarakan orang.
tepat sesaat setelah Gunung Merapi beraktivitas erupsi 5 kali dalam jangka waktu 3 hari. Muncul narasi, Sabdo Palon akan menagih janji karena tahun 2020 ini tepat 500 tahun penasehat Prabu Brawijaya V ini muksa di Gunung Lawu. Sesuai janjinya, Sabdo Palon akan datang kembali setelah 500 tahun untuk mengembalikan masa kejayaan yang dahulu diraih bersama kerajaan Majapahit. Saat dimana ilmu budi menjadi yang utama sebagai pedoman hidup masyarakat Jawa. Tepat 500 tahun setelah Sabdo Palon dan Nyai Genggong muksa. Lebih detail lantaran tahun 2020 ini bertepatan dengan 500 tahun waktu moksa Sabdo Palon, Nyai Genggong, yakni pada 5 September 1520. Dr. Purwadi M. Hum, Ketua Lembaga Olah Kajian Nusantara, membantu menerjemahkan dan mengolah kisah Sabdo Palon dari berbagai sumber yang ada. Sabdo Palon dan Nyai Genggong adalah dua pujangga kerajaan Majapahit yang menguasai ilmu kanuragan yang bersumber dari kitab Puja Sastra. Mereka merupakan penasihat utama Prabu Brawijaya yang punya kesaktian mandraguna. Kesaktian Sabdo Palon dan Nyai Genggong berkat ilmu laku dan jangka-jangka jangkani zaman. Tiap malam, sesepuh kerajaan Majapahit ini selalu cegadahar lawan guling, atau yang artinya berpuasa dan tidak tidur pada bulan Suro, bersama dengan cadrik-cadriknya menjalankan tapa berata di puncak Gunung Lawu. Menjelang bulan Ruah, mereka juga melakukan laku tapa kungkum di Kali Ketunggu. Begitulah ritual kejawen yang dilakukan oleh Sabdo Palon dan Nyai Genggong. Dua sosok kepercayaan Sinuwun Prabu Brawijaya ini sungguh berbakti kepada kerajaan Majapahit, Tungkas Purwadi. Keraton Majapahit memang mengalami masa jaya yang megah dan mewah. Hubungan diplomatik Majapahit meliputi negara di kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, Timur Tengah, Afrika, dan sebagian benua Eropa. Di tengah kejayaan inilah Sabdo Palon dan Nyai Genggong tiba-tiba kecewa. Pada tahun 1520, riwayat kerajaan Majapahit benar-benar tamat. Kedua penasihat Prabu Brawijaya ini nelangsa, lantas moksa. Mereka berdua bersumpah setelah 500 tahun kemudian akan menjelma turun di bumi. Turunnya Sabdo Palon dan Nyai Genggong diyakini terjadi pada tahun 2020, tepat 500 tahun keruntuhan kerajaan Majapahit. Sabdo Palon dan Nyai Genggong bertekad mengembalikan zaman keemasan dan kejayaan Majapahit di Nusantara. Dengan demikian, Sabdo Palon dan Nyai Genggong tibikromo demi ketentraman jagat raya. Situasi awal tahun 2020 ini menjadi titik balik kebangkitan Nusantara. Sabdo Palon dan Nyai Genggong akan hadir untuk membantu masyarakat yang terkena pagebluk Mayangkara. Dan semoga wabah corona sirna dan gunung meletus membawa kemakmuran.